Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan perancangan interior ruang publik pada Pulau Bidadari, tepatnya di area entrance, ruang ibu dan anak, dan juga hall. Sejarah dari Pulau Bidadari awalnya memiliki 3 nama, yaitu Pulau Sakit, Pulau Permeran, dan Pulau Bidadari. Pulau ini dulunya dimanfaatkan untuk membantu kegiatan di Pulau Onrus. Lalu di sini juga terdapat Benteng Martello, karena dulunya pada periode 1840 sampai 1880 si dagang Belanda yaitu VOC mengembangkan sistem pertahanan di Hollandse Waterlinie yang seperti sistem pertahanan menjaga batas wilayah laut. Ini berfungsi sebagai benteng pertahanan sekaligus menara pengintai. Kondisi benteng Martello ini sekarang telah mengalami kerusakan yang cukup berat. Dan juga bangunan-bangunan kuno lainnya sudah hilang sekali, bahkan pada permukaan tanahnya tidak tampak adanya sisa-sisa maupun tanda-tanda yang menunjukkan bekas bangunan kuno. Dari data kelalaian itu dari Museum Bahari. Lalu untuk pengunjungnya dalam satu hari itu setidaknya ada 2 hingga 3 kali keberangkatan kapal dari dermaga Marina Ancol dan dari pulau lain juga. Jadwal keberangkatan kapal itu paling banyak pada hari Sabtu, sedangkan pada hari biasa jadwal keberangkatan kapal tuh hanya 2 kali, yaitu pada jam 8 pagi dan 10 pagi. Rata-rata untuk per bulannya 3.000 sampai 4.000 dan untuk perharinya 150 orang pengunjung. Untuk site analisis makronya dari arah mataharinya itu ada dari kanan ke kiri dan juga kecepatan anginnya itu 23 km per jam, suhu lingkungannya 28 derajat Celcius dan kelembapan 73%. Untuk site analisis mikronya, di sini dari lingkungannya itu sangat asri karena terdapat pepohonan yang tinggi yang juga berperan juga sebagai peneduh. Lalu dari kebisingannya tidak terlalu bising karena hanya berasal dari dermaga yang berising dari kapal. Lalu juga ada area serbaguna di sana dan juga restoran tempat orang biasa makan sambil mengobrol. Lalu untuk view-nya juga view-nya karena di pulau menjadi view yang bagus karena dapat pemandangan alam laut dan juga pulau-pulau lingkungan lainnya. Untuk dari SWOT entrance-nya terdapat kelebihan yang ditemukan yaitu menjadi area yang menjemput pengunjung yang datang ke Pulau Bidadari. Lalu dia juga berada di bagian selatan yang memiliki kedalaman air laut yang cukup dalam untuk membangun dermaga. Lalu kemudian untuk peluangnya dapat membangun desain yang menciptakan identitas pulau. Lalu area turunnya pengunjung tepat berada langsung di depan entrance juga. Sedangkan kekurangannya kalau area entrance nanti akan dihimpit area komersial dan restoran, maka terletak jauh juga dari Benteng Martello yang seharusnya menjadi highlight pulau, dan juga ada pulau kecil yang jauh dari daratan. Untuk ancamannya, kemungkinan dapat membingungkan alur sirkulasi pengunjung ke area pulau lainnya, lalu juga sulit menghighlight benteng dari area entrance, dan hanya dapat diakses menggunakan transportasi laut seperti kapal dan perahu. Untuk menyelesaikan masalahnya, di sini saya menentukan bagaimana cara membuat sebuah area welcoming yang dapat memberikan kesan mendalam kepada pengunjung sehingga pengunjung dapat merasakan cerita di balik Pulau Bidadari. Yang kedua, bagaimana cara membuat bangunan yang dapat menahan kondisi cuaca Pulau Bidadari dan dapat menunjukkan esensi Benteng Martello. Lalu juga bagaimana cara membuat alur sirkulasi yang baik dan terarah agar tidak membuat pengunjung tersesat. Sedangkan untuk tujuan perancangannya adalah yang pertama, membuat suatu area welcoming yang akan menjadi titik awal perjalanan wisata ke pulau lain, yaitu Onrus Pulau Cipir, dan menjadi identitas Pulau Bidadari. Yang kedua, untuk menciptakan suatu pulau wisata yang dapat menarik pengunjung dengan potensi sejarah di kawasan Pulau Bidadari, dan yang ketiga, memberikan user experience yang baik dengan perjalanan wisata yang teratur dan terarah. Untuk zona yang terpilih itu adalah zona welcoming di bagian depan, ada zona support di bagian tengah, dan zona entertainment itu zona informationnya itu ada di bagian kanan. Dan juga entertainment itu ada di bagian depan dekat pantai. Lanjutnya dari groupingnya ditentukan untuk area selanjutnya dari area groupingnya untuk area welcoming menjadi area lobby, outdoor, dermaga besar dan dermaga kecil. Dari informationnya untuk perpustakaan dan galeri, untuk grup socializing ada hal serbaguna, ruang ibu dan anak, dan juga entertainment
gift shop, spot mancing, dan tempat penyewaan, dan deck water sport. Berikut adalah kelebihan dan kekurangannya. Untuk konsep, dari awal ditentukan awal mula dari konsep yang dapat dipakai, itu dilihat dari kondisi sekarang itu karena jarang diketahui orang, pulau ini dan juga pulau agak kurang terawat. Seiring waktu pengunjung juga semakin berkurang, dan dilihat sekarang itu tidak ada harmonisasi dengan peninggalan. Lalu dari segi sejarahnya dulu ada kolonialisme oleh VOC yang berkaitan dengan warna putih dan juga Belanda, dan juga ada peninggalan Benteng Martello yang memiliki asasi batu bata dan pattern yang khasnya. Lalu potensi yang ada pada Pulau Bidadari itu dari keindahan alam, yaitu laut, flora, dan fauna. Nah, dari ketiga hal ini, solusinya adalah membangun kawasan sejarah yang mampu meningkatkan ketertarikan, lalu juga kita menghargai situs dan mempertahankan keindahan alam, dan menghubungkan masa lalu dan merangkul masa kini demi generasi mendatang. Untuk konsepnya di sini bertema Reviving in Appreciation of Bidadari Island Natural Landscape dengan style Dutch Colonial dan modern kontemporer. Suasana yang ingin dicapai itu intriguing, pleasing, dan revitalizing. Berikutnya ini adalah hasil perancangan dari Dena Ruang Ibu dan Anak. Ruang Ibu dan Anak di sini adalah denanya. Pintu masuknya ada di bagian bawah paling depan. Lalu masuk ini berupa open space. Jadi di kanan kirinya itu terbuka. Lalu juga dilengkapi dengan kaca jendela yang besar sehingga memberikan akses view baik ke alam yang ada di Pulau Bidadari. Lalu di sini juga ada permainan leveling lantai dan juga treatment wall yang berbeda seperti teras dan juga pivoting door, teras yang bagian kiri, sehingga ruangan menjadi lebih bervariasi dan lebih bermain. Selanjutnya di sini adalah dena dari hall. Hall di sini dibuat besar, sangat terbuka, dan juga dapat menampung 150 orang. Nah, di sini adalah tampak warna dari ruang ibu dan anak. Di sini ada tampak warna hall. Yang ini adalah perspektif area depan ruang ibu dan anak. Bisa dilihat di sini sangat terbuka, jadi orang-orang dari dalam bisa melihat pemandangan di luar tanpa harus berpanas-panasan di luar, dan sambil beristirahat juga di dalam ruang ibu dan anak ini. Berikut adalah perspektif area dalam interiornya. Lalu selanjutnya ada perspektif dari hall. Dari konsep hall ini menganut inspirasi dari fauna yang ada di Pulau Bidadari tersebut, yaitu elang bondol. Terlihat di bagian atapnya yang melengkung, yang menekankan kesan elegan dan kokoh. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.